mencukupi, dan mendidik anaknya sehingga bisa cerdas, sehingga bisa mendapat beasiswa gratis dan sebagainya. Upaya pribadi tetap harus dioptimalkan. Namun kebijakan-kebijakan memang harus diluruskan kalau itu membebani wong cilik. Itu aja prinsipnya, Anjay. Monggo silakan, barangkali ada yang lain. Baik, yang sudah bergabung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Didi di Trangkil, ini menanyakan tentang bargaining power rakyat kepada masyarakat sering diabaikan. Hanya saja terkadang bikin gentar di menit-menit terakhir. Yang jadi masalah ini rakyatnya sudah terkadung marah. Khawatirnya ini juga terjadi di wilayah-wilayah lain, bahkan menjadi gerakan nasional yang akan mencederai keheningan atau juga kedamaian di Republik ini. Mohon cerahnya, Bapak. Memang konsep Islam itu kalau sudah keterlaluan, sudah melampaui batas, Allah itu membangun tuntunan kepada kita akan diberikan suatu keseimbangan yang akan menyeimbangkan, entah itu dengan kekuatan apa. Kalau dulu itu ada Rasul datang, atau dengan people power, atau ada kekuatan-kekuatan tertentu. Misalkan sekarang ini ada kekuatan yang kelihatannya nggak kelihatan, tapi ternyata dampaknya besar, yaitu medsos. Nah, jadi Allah memang untuk menyeimbangkan agar kehidupan kita ini bisa seimbang, itu kalau pada posisi sudah melampaui batas, keterlaluan, maka akan didatangkan orang atau sekelompok atau kekuatan lain. Kalau misalkan secara fisikally ada orang yang mau merobohkan Ka'bah, itu didatangkan yang namanya kekuatan lain, burung ababil misalkan seperti itu, atau didatangkan Nabi Musa atau apa. Nah sekarang ini ya bagaimana para para pejuang kebenaran itu akan berontak misalkan seperti itu. Nah hal-hal itu kalau kita lihat ini kan malah kontraproduktif. Ya itulah karena peran pemimpin yang memang harusnya tidak demikian. Harus memiliki psikologi massa yang ini. Misalkan saya tidak menantang, saya hanya gitu. Dilihat dari gaya bicara, kata-katanya. Loh iku nek musuh wong cilik yang lagi susah. Itu ya psikologi massa yang terjadi itu seakan-akan memang menantang. Ya kalau dia mengatakan enggak, itu ya cara berpikir yang belum paham tentang itu gitulah. Akhirnya menimbulkan dampak yang lebih buruk. Nah ini pembelajaran. Ya biarlah ini mekanisme tetap berjalan ini. Mudah-mudahanlah kita bisa mendapatkan yang terbaik nantinya. Jadi seperti itu. Nah karena itu mari kita terus mengikuti tuntunan Allah, bahwa Allah itu memberikan tuntunan khaira umat atau masyarakat yang baik, masyarakat yang terbaik itu harus dilandasi iman, suatu keyakinan terhadap nilai-nilai yang benar terhadap Allah, Tuhannya, maupun nilai-nilai di dalam bermasyarakat, yang termasuk diantaranya care sama wong cilik, adil dan sebagainya. Nah, karena itu nilai yang selanjutnya setelah beriman itu amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah amar ma'ruf lebih gampang. Nahi mungkar ini yang kadang orang nggak berani. Berani setelah keterlaluan, akhirnya terjadilah people power yang akhirnya bisa merupakan kekuatan yang bisa
barangkali menekan adanya kondisi yang tidak benar. Itu secara alami memang begitu, kita bisa prediksikan seperti itu. Sama seperti kasus dulu itu, lawang haji tinggal 2,5 bulan. Biayanya naik 2 kali lipat. Ya 30% orang yang sudah lama nyalon itu bukan orang kaya-kaya. Bagaimana secara mendadak bisa naik? Akhirnya menimbulkan reaksi. Nggak ngerti manajemen perubahan itu. Dalam manajemen perubahan, kita harus mensosialisasikan nilai-nilai yang ada, manfaatnya, atau reasoning yang ada di dalamnya, dan kita harus lakukan bertahap. Dan jangan ekstrim. Itu dalam manajemen. Kalau itu tidak dipahami, ya jadilah yang seperti kemarin itu gitu. Jadi, ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi semuanya, agar supaya bisa secara keseluruhan akhirnya merubah para elit, para pemimpin bagaimana. Nah, juga termasuk fungsi-fungsi DPR juga. Legislatif, yudikatif itu harus berperan sesuai dengan perannya masing-masing. Kalau membiarkan ya jan-jan itu ya DPR ya salah nih. Cara saya melihat secara jujur. Nah, apa fungsinya dia? Setelah ditekan baru bergerak begitu, itu karena itu bukan berasal dari karakter yang diharapkan. Karakter yang diharapkan secara fungsional harus berfungsi, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, seperti kasus kejadian yang kemarin karena memang kepaksa ya piye meneh. Jadi itu yang menjadi pembelajaran kita. Yuk kita renungan kemerdekaan ini untuk mengisinya memberantas kebodohan, kemiskinan, moralitas, dengan melalui para pemimpin kita untuk meneladani, memberikan contoh yang baik, yang jujur, yang adil, yang bijaksana, dan berperan dengan penuh amanah membangun sesuai dengan tupoksinya masing-masing, termasuk para pemimpin agama yang harus memberikan keteladanan yang luar biasa, sehingga bisa secara snowballing terjadi perbaikan-perbaikan. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini waktunya sudah mepet. Ya, kita harus segera closing, Pak. Baik mitra PASM yang dirahmati Allah, Islam itu sesuatu yang luar biasa karena langsung didesain oleh Allah, langsung diberikan teladan yang cocok, yang sesuai, dan sudah didok oleh Allah menjadi tuntunan yang sempurna untuk kehidupan kita biar lebih sukses, lebih berkah, lebih mulia, lebih hasanah dunia, hasanah akhirat, nikmat bahagia dunia akhirat. Nah, karena itu mari, karena tuntunan Islam itu menyangkut keseluruhan, Islam itu nggak membutakan perang. Kalau emang dalam kondisi tertentu yang memang sudah ini, Islam memberikan suatu ajaran, berperanglah kalau Anda dianiaya terus-terusan. Contoh seperti itu. Nah, karena Islam itu begitu holistiknya, begitu kafahnya, maka mari kita masuk secara kafah di dalam Islam agar kehidupan kita ini bisa lebih baik, bisa lebih berkualitas. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra PAS, kajian manajemen Islam insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Sabtu dari pukul 5 hingga pukul 6. Mitra PAS, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Vanili, mohon pamit undur diri. Terima kasih informasi PAS FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.